Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ingin mempresentasikan siklus pengeluaran kas yang beranggotakan saya Aulia Rasyida dengan NIM 222111521. Saya Nadia Hasra dengan NIM 202211150011. Saya Maulidia Putri dengan NIM 202221150022. Selanjutnya penjelasan materi akan dimulai oleh Nadia Hasra. Pengertian siklus pengeluaran kas. Sistem akuntansi memberikan informasi mengenai alur sebuah transaksi keuangan perusahaan. Informasi tersebut berupa fungsi yang terkait dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Menurut Mulyadi, sistem akuntansi adalah organisasi formulir catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan suatu proses penanganan dan pengawasan terhadap pengeluaran kas perusahaan yang digunakan untuk pembelian tunai, pelunasan utang, dan pembayaran biaya atau kewajiban lainnya, dari mulai dikeluarkannya bukti kas keluar, pencatatan, dan pelaporannya sampai dengan pengendalian intern yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengatur dan mengawasi jalan aktivitas lainnya. Berikut merupakan diagram siklus pengeluaran kas. Siklus pengeluaran sendiri berkaitan dengan berbagai macam bagian dan siklus yang ada pada organisasi atau perusahaan. Beberapa bagian tersebut meliputi siklus pendapatan, pengendalian, persediaan, siklus produksi, berbagai departemen lainnya, dan pemasok. Yang pertama, mengapa siklus pendapatan terkait dengan siklus pengeluaran? Karena dalam siklus pendapatan terjadi aktivitas penjualan. Siklus pengeluaran menerima order atau back order sebagai permintaan pengeluaran barang. Selanjutnya, siklus pengeluaran akan mengeluarkan barang atau produk sebagai penerimaan barang bagi siklus pendapatan. Lalu yang kedua, mengapa pengendalian persediaan terkait dengan siklus pengeluaran? Karena terdapat request order dalam pengendalian persediaan, yaitu bagian pengendalian persediaan akan melakukan request order sebagai kebutuhan pembelian kepada siklus pengeluaran. Lalu siklus pengeluaran akan mengeluarkan barang untuk persediaan sebagai penerimaan barang bagi pengendalian persediaan. Berbagai departemen lainnya juga terkait dengan siklus pengeluaran, karena semua departemen di suatu organisasi atau perusahaan pasti membutuhkan dana atau biaya untuk tetap berjalan dan mengoperasikan suatu fungsinya, yaitu bagian departemen lainnya akan melakukan permintaan biaya operasional sebagai kebutuhan pembelian kepada siklus pengeluaran. Lalu siklus pengeluaran akan memberikan atau mengeluarkan biaya sebagai penerimaan barang bagi departemen yang meminta. Selanjutnya yang keempat, mengapa bagian siklus produksi terkait dengan siklus pengeluaran? Hal tersebut karena terdapat kebutuhan bahan baku dalam siklus produksi. Lalu siklus pengeluaran menerima permintaan tersebut dari siklus produksi. Selanjutnya siklus pengeluaran mengeluarkan barang atau biaya ke siklus produksi sebagai bentuk penerimaan barang. Siklus pengeluaran juga terkait dengan pemasok. Siklus pengeluaran akan memesan bahan baku kepada pemasok sebagai pesanan pembelian serta melakukan pembayaran atas aktivitas tersebut. Jika sudah mendapat faktur dari pemasok, lalu pemasok akan mengirimkan barang atau jasa yang diminta beserta fakturnya. Setelah terjadinya aktivitas pengeluaran dengan berbagai departemen atau siklus lainnya, bagian akuntansi akan melakukan pencatatan serta pelaporan atas data pembelian dan pembayaran yang ada. Untuk selanjutnya, berikut ada tujuan dari sistem pengeluaran kas. Yang pertama, menjamin bahwa semua barang dan jasa yang dipesan sesuai dengan aturan yang dibutuhkan. Yang kedua, mengamankan barang hingga dibutuhkan. Yang ketiga, menjamin bahwa semua pengeluaran kas berkaitan dengan pengeluaran yang telah diizinkan. Yang keempat, mencatat dan mengklasifikasi pengeluaran dengan tepat. Yang kelima, menerima semua barang yang dipesan dan memastikan bahwa barang yang diterima dalam kondisi baik. Yang keenam, mengirimkan uang ke pemasok yang tepat. Yang ketujuh, menentukan faktur yang berkaitan dengan barang dan jasa yang benar. Dan yang terakhir, mencatat dan mengklasifikasi pengeluaran kas dengan tepat dan akurat.
Adapun beberapa departemen yang biasanya mengusulkan pengeluaran. Yang pertama, bagian penjualan. Bagian penjualan memerlukan dana untuk memasarkan produk dan segala aktivitas lainnya yang berkaitan dengan penjualan. Yang kedua, bagian gudang. Bagian ini memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhan persediaan bahan baku di gudang. Yang ketiga, bagian produksi. Bagian ini memerlukan dana untuk membuat suatu produk dan memberi upah kepada para pelaku produksi. Keempat, bagian lainnya. Departemen di perusahaan membutuhkan dana untuk kegiatan operasional perusahaan beberapa bagian. Sebagai contoh, kita menggunakan siklus pengeluaran PT Pelni. Berikut merupakan penjelasan singkat mengenai sejarah PT Pelni. PT Pelni Pelayaran Nasional Indonesia didirikan oleh pemerintah pada tanggal 28 April 1952 dengan saham keseluruhan adalah hak milik pemerintah. Namun pendiriannya baru diumumkan 2 hari kemudian, yaitu pada tanggal 30 April 1952 oleh Menteri Perhubungan Insinyur Juanda dalam sidang pleno Parlemen Republik Indonesia. Pendirian PT Pelni merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengelola pelayaran di Indonesia. Mulai tahun 1965, PT Pelni sebagai perusahaan pelayaran mulai mendapat perhatian, yaitu dengan dibukanya pelabuhan-pelabuhan baru di berbagai daerah di tanah air sekaligus bersamaan dengan dibukanya kembali hubungan antara Indonesia dengan Singapura. Berikut merupakan tujuan dan tugas dari PT Pelni, yaitu yang pertama, menyediakan jasa angkutan laut bagi masyarakat. Yang kedua, memperoleh laba bagi perusahaan, khususnya negara dan umumnya. Yang ketiga, menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam memperlancar angka ekspor, impor, dan non-migas. Dan yang terakhir, pemerataan hasil pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia dan menunjang terciptanya perdamaian dan hubungan baik dengan negara tetangga. Organisasi yang terkait dengan PT Pelni. Struktur organisasi pada PT Pelni termasuk dalam organisasi formal karena tata kerja, wewenang, dan struktur organisasinya berdasarkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Pada hakikatnya, PT Pelni termasuk dalam struktur organisasi lini dan staf, yaitu suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pimpinan tertinggi kepada kepala unit di bawahnya. Sedangkan dalam membantu kelancaran kerja dalam pelaksanaan tugas pokok ditempatkan di staf. Berikut merupakan prosedur aktivitas pengeluaran kas pada PT Pelni. 1. Unit yang bertanggung jawab atas anggaran cabang membuat CBV atau Cash Bank Voucher yang ditandatangani oleh kabag masing-masing, dilampiri dengan kwitansi atau faktur atau dokumen lainnya. 2. CBV tersebut kemudian diteruskan ke bagian keuangan untuk diperiksa. Setelah pemeriksaan selesai, CBV tersebut diteruskan ke kepala cabang untuk diotorisasi. 3. CBV yang telah lengkap diteruskan ke kasir untuk dibayarkan kepada yang berhak menerimanya. 4. Setiap kasir wajib memberi stempel lunas kepada CBV yang dibayar. Dokumen terkait yang digunakan PT Pelni dalam siklus pengeluaran kas. 1. Cash Bank Voucher. Dokumen yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran kas secara tunai dan berangkap 2. Lembar 1 untuk arsip perusahaan dan lembar 2 untuk penerima pembayaran atau kreditur. 2. Dokumen pendukung. Dokumen pendukung yaitu dokumen lain sebagai dokumen pendukung CBV yang digunakan sebagai bukti adanya pengeluaran kas, biasanya berupa faktur atau nota. 3. Kwitansi. Bukti pengeluaran kas yang digunakan untuk melakukan pembayaran tunai kepada pihak kreditur atau pihak lain oleh bagian kasir. Catatan akuntansi yang digunakan PT Pelni. Catatan yang digunakan PT Pelni adalah buku kas. Buku kas merupakan catatan yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan masuk dan keluar uang kas perusahaan. Proses pencatatannya manual yang dilakukan setiap hari dan kemudian dicocokkan dengan arsip-arsip yang terkumpul. Bagian atau fungsi yang terkait dengan siklus pengeluaran kas PT Pelni. 1. Pengeluaran tunai. Bagian ini bertugas untuk mengisi CBV setelah adanya bukti dokumen pendukung dan memintakan otorisasi kepada pejabat yang berwenang kemudian menyerahkan CBV dilampiri dokumen pendukung ke kasir. 2. Bagian kasir. Bagian kasir bertugas mengeluarkan kwitansi bukti adanya pengeluaran kas tunai atau sebagai pembayaran kepada pihak kreditur dan memberi cap lunas pada CBV yang telah dibayar lunas. 3. Bagian akuntansi dan pembukuan. Bagian ini bertugas untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas dan menyusun laporan keuangan secara periodik serta melakukan pemeriksaan keuangan terhadap seluruh transaksi keuangan yang terjadi.
Laporan yang akan dihasilkan PT Pelni. 1. Laporan SPT. Laporan mengenai jumlah uang kas yang ditransfer dari PT Pelni ke kantor pusat. 2. Laporan buku harian. Laporan mengenai uang kas yang masuk dan uang kas yang keluar. Proses pencatatannya menggunakan sistem komputerisasi. Otorisasi yang terkait dengan siklus pengeluaran kas PT Pelni. 1. Adanya struktur organisasi yang terpisah. Tugas pekerjaan yang dibagi lalu dikelompokkan dan dikoordinasi secara formal. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan manajemen dapat mendorong peningkatan efektivitas kegiatan usaha. Dengan adanya struktur organisasi, maka stabilitas dan kontinuitas organisasi tetap berjalan. 2. Transaksi pengeluaran kas tidak dilaksanakan sendiri oleh kasir sejak awal sampai akhir. Aktivitas pengeluaran kas melalui beberapa pihak dalam prosesnya. Dari disahkannya oleh kepala cabang, diperiksa bagian keuangan, dan audit internal sebelum akhirnya kasir menyatakan lunas. Beberapa contoh praktik sehat yang diterapkan PT Pelni dalam siklus pengeluaran kas. 1. Bukti pengeluaran uang atau cash bank voucher harus terlebih dulu disahkan oleh kepala cabang sebelum diserahkan ke bagian kasir. 2. Pencocokan kas atau cash of name dilakukan setiap hari oleh kasir dan diketahui oleh bagian keuangan, serta diaudit oleh auditor internal. 3. Kasir diasuransikan, yaitu kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah pencurian terhadap kas yang ada di tangan, misalnya mesin registrasi kas, almari besi, dan strong room. Berikut beberapa lampiran gambar alat-alat sebagai wujud sistem kasir diasuransikan yang mendukung jalannya proses siklus pengeluaran pada bagian kasir. Ada mesin registrasi kas, almari besi, dan strong room. Berikut beberapa kelebihan-kelebihan dari siklus pengeluaran kas PT Pelni. Yang pertama ada prosedur yang membentuk sistem akuntansi pengeluaran kas. Setiap transaksi pengeluaran kas selalu mendapat otorisasi dari pihak yang berwenang, yaitu kepala cabang, sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan dapat dihindari. Yang kedua ada dokumen yang digunakan. Setiap dokumen yang digunakan berangkat 2, lembar 1 untuk perusahaan dan lembar 2 untuk kreditur, sehingga dapat mencegah kecurangan. Yang ketiga ada catatan yang digunakan. Pencatatan yang digunakan secara manual selanjutnya diproses dengan sistem komputerisasi, sehingga setiap data mempunyai cadangan bila terjadi kehilangan. Yang keempat, fungsi yang terkait. Dalam pelaksanaan pengeluaran kas, telah melibatkan beberapa bagian yang terkait untuk melaksanakan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam kegiatan operasi perusahaan selama periode tertentu. Yang kelima ada laporan yang dihasilkan. Adanya pembuatan laporan yang menggambarkan besarnya uang kas yang diterima dan besarnya uang kas yang digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Yang keenam ada pengendalian intern. Adanya pencocokan ulang atau stock of name yang dilakukan setiap hari dan diketahui oleh bagian keuangan atau pembukuan. Selanjutnya ada beberapa kekurangan dari siklus pengeluaran kas PT Pelni. Yang pertama, prosedur pengeluaran kasnya. Pengeluaran kas secara tunai diambilkan dari saldo kas yang ada di kasir, sedangkan kas tersebut berasal dari penghasilan penjualan tiket dan penghasilan lainnya secara tunai. Yang kedua ada dokumen yang digunakannya. Adanya penggunaan dokumen yang sama untuk setiap transaksi keuangan yang terjadi, baik yang jumlahnya nominalnya besar maupun yang relatif kecil. Yang tiga, catatan yang digunakan. Masih kurangnya catatan yang digunakan dalam pengeluaran kas sehingga perlu adanya tambahan catatan yang harus ada dalam pengeluaran kas. Yang keempat, fungsi yang terkait. Tidak adanya fungsi pemeriksa intern yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan perhitungan ulang atas saldo kas secara periodik. Yang kelima, laporan yang dihasilkan. Harus adanya laporan arus kas yang menggambarkan laju arus kas, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar. Yang keenam ada pengendalian intern. Tidak terdapatnya badan pemeriksa intern yang melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan yang terjadi, sehingga tugas pemeriksaan dilakukan oleh bagian keuangan atau pembukuan yang melakukan pencatatan transaksi keuangan. Berikut merupakan gambar bagian alir atau flowchart yang menjabarkan siklus pengeluaran kas pada PT Pelni secara bertahap menggunakan contoh ketika melakukan pembelian unit komputer. Terdapat beberapa keterangan yaitu DP adalah dokumen pendukung dan CBV adalah cash bank voucher. Selanjutnya, saya akan membacakan alur siklus pengeluaran kas PT Pelni sesuai dengan bagian alir atau flowchart yang ada. Dapat dilihat pada flowchart. Siklus dimulai pada bagian yang memerlukan pengeluaran tunai, lalu menerima DP dari kreditur, kemudian menyiapkan, mengisi dan memintakan otorisasi atas CBV kepada kepala cabang. Setelah itu mendistribusikan CBV yang rangkap 2 dilampiri DP ke bagian kasir. Kemudian di bagian kasir, mereka menerima CBV rangkap 2 yang dilampiri DP dari bagian yang memerlukan pengeluaran tunai
dan telah diotorisasi oleh kepala cabang, kemudian mengeluarkan dana atau uang tunai sesuai nominal yang tertera dalam CBV dan DP. Lalu menyiapkan dan mengisi kwitansi serta memberi cap lunas pada CBV yang telah dibayar lunas dan melakukan pembayaran ke kreditur dengan menyerahkan CBV lembar kedua secara kwitansi. Kemudian, mendistribusikan CBV lembar ke-1 beserta DP ke bagian keuangan pembukuan untuk dicatat kemudian dikembalikan lagi untuk diarsip secara permanen berdasarkan nomor urut. Selanjutnya pada bagian yang terakhir yaitu bagian keuangan. Bagian keuangan menerima CBV lembar ke-1 dilampiri DP dari bagian kasir, kemudian dicatat secara manual di buku kas dan diarsipkan ke komputer dalam bentuk general ledger untuk dibuat laporan bukuan harian. Kemudian mendistribusikan CBV dan DP kembali ke bagian kasir. Begitulah seterusnya alur dari siklus pengeluaran kas PT Pelni. Sekian penjelasan materi siklus pengeluaran akuntansi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.